Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Ainsi, NIM 22552011110024. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI guna untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya, saya akan menyebutkan materi apa saja yang akan saya bahas, yaitu pengenalan etika hukum dan profesi, etika, etiket, kaidah dan norma, moral, akhlak, etika profesi, etika dalam Islam, teori etika dan etika sebagai cabang filsafat, pekerjaan dan profesi, profesi TI, kompetensi kerja TI, sertifikat bidang TI, lembaga dan organisasi profesi TI, definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, serta kode etik dan pelanggaran dalam profesi TI, profesional dan profesionalisme, kerja konsep profesionalisme, profesi dan profesionalisme, etika manajemen, dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial, definisi, pembentukan, dan nilai etika organisasi, dimensi etika dalam organisasi, Undang-Undang ITE di dunia maya, etika di dunia maya menurut UU ITE, Cyber Law dan UU ITE, definisi jenis-jenis dan pencegahan terjadinya cybercrime, dan langsung kita bahas materinya. Pertemuan 1. Pengenalan etika hukum dan profesi. Pada pertemuan pertama, diperkenalkan konsep etika, hukum, dan profesi sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengatur perilaku individu dalam profesi hukum. Etika profesi hukum menjadi bagian integral dalam penegakan hukum dan perilaku penegak hukum. Pertemuan 2. Etika, etiket, kaidah, dan norma, moral, akhlak. Diskusi ini membahas perbedaan antara etika dan etiket, serta menjelaskan kaidah norma, moral, dan akhlak. Sumber nilai moral dalam masyarakat berasal dari agama, budaya, dan filosofi, serta pentingnya penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan 3. Etika profesi, etika dalam Islam, teori etika, dan etika sebagai cabang filsafat. Etika profesi diuraikan sebagai panduan moral untuk perilaku profesional. Dalam Islam, etika mencakup akhlak dan adab, sedangkan teori-teori etika seperti ontologi dan utilitarianisme memberikan kerangka untuk analisis moral. Pertemuan 4. Pekerjaan dan profesi. Profesi TI, kompetensi kerja TI, sertifikat bidang TI, lembaga dan organisasi profesi TI. Perbedaan antara pekerjaan dan profesi dijelaskan dengan menekankan keahlian khusus dalam profesi TI. Sertifikasi di bidang TI penting untuk meningkatkan peluang kerja dan menghadapi tantangan seperti keamanan cyber. Pertemuan 5. Definisi, konsep dan sejarah etika komputer, serta kode etik dan pelanggaran dalam profesi TI. Etika komputer membahas isu moral dalam penggunaan teknologi, termasuk privasi data. Kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi TI penting untuk menjaga integritas dan mencegah pelanggaran. Pertemuan 6. Profesional dan profesionalisme kerja, konsep profesionalisme, profesi dan profesionalisme, definisi profesionalisme ditekankan sebagai sikap dan mutu yang mencerminkan profesi seseorang. Tantangan di era digital, seperti kebocoran data, menuntut profesional TI untuk menjaga etika kerja. Pertemuan 9. Etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Etika manajemen berfungsi sebagai pedoman bagi manajer dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi etika manajerial juga dibahas. Pertemuan 10. Definisi, pembentukan dan nilai etika organisasi, dimensi etika dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika organisasi. Etika organisasi adalah prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam organisasi. Proses pembentukan etika organisasi melibatkan kepemimpinan, etis, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan. Pertemuan 11. Undang-Undang ITE di dunia maya. Pembahasan mengenai Undang-Undang ITE menyoroti pentingnya regulasi hukum dalam mengatur aktivitas online, aspek perlindungan data pribadi serta tanggung jawab pengguna internet menjadi fokus utama dalam diskusi ini. Pertemuan 12. Cyber Law dan UU ITE.
Cyber law adalah aturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi di dunia maya, mencakup aktivitas internet dan teknologi digital. Ruang lingkupnya meliputi hak kekayaan intelektual digital, e-commerce, privasi dan keamanan, serta cybercrime. Sejarah cyber law dimulai dari 1960-an dengan kejahatan komputer hingga perkembangan undang-undang global di tahun 2000-an. Di Indonesia, Undang-Undang ITE mengatur transaksi elektronik dan kejahatan cyber, berfokus pada perlindungan data pribadi dan peran Kominfo. Pertemuan 13. Definisi, jenis-jenis dan pencegahan terjadinya cybercrime. Di sini saya akan menjelaskan cybercrime itu apa sih? Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet, seperti pencurian data dan penipuan. Jenis-jenisnya meliputi phishing, hacking, malware, identity theft, dan online fraud. Pelaku cybercrime dapat berupa individu atau kelompok dengan motivasi finansial atau politik. Pencegahan melibatkan individu yang harus menggunakan password kuat dan organisasi yang perlu melatih karyawan tentang keamanan cyber. Sementara pemerintah harus membuat undang-undang tegas untuk menanggulangi kejahatan ini. Selanjutnya kita ke pembahasan pertanyaan kelompok. Pertanyaan dari saudari Setara Merdekawati dari kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, apa peran organisasi nasional dalam mendukung judul yang dibawakan? Jawabannya yaitu memberikan standar, pelatihan, dan advokasi di bidang tertentu. Kemudian, dari saudari Risma Nurhaliza dari kelompok 10, pertanyaannya yaitu, adaptasi itu penting. Seberapa penting adaptasi IT dalam pekerjaan dan profesi itu? Jawabannya yaitu adaptasi IT meningkatkan efisiensi inovasi